Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Putri dengan NIM 21010125410029 yang dimana akan mempresentasikan tugas pembiayaan infrastruktur dengan materi penilaian kelayakan proyek infrastruktur menggunakan skema KPBU, di mana menggunakan studi kasus proyek PSEL Regional Legok Nangka, Jawa Barat. Di mana memiliki latar belakang yaitu di mana jumlah timbunan sampah nasional pada tahun 2023 tercatat 69,20 juta ton per tahunnya. Lalu yang tertangani hanya dari 69,20 juta ton per tahun, yang tertangani hanya 60,9% sampah, yang dimana hanya sebagian besar tersebut yang terkelola. Lalu, sampah di Bandung Raya perharinya mencapai 2.000 ton per hari. Yang dimana mengapa proyek ini penting, yaitu yang pertama, TPA Sarimukti sudah melalui kapasitas optimal dan membutuhkan solusi baru yang sangat mendesak. Lalu yang kedua, Perpres nomor 35 tahun 2018 mengamanatkan 12 kota membangun fasilitas PSEL berbasis teknologi ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, PSEL Regional Legok Nangka masuk dalam salah satu PSN atau Proyek Strategis Nasional yang tertera pada Perpres nomor 109 tahun 2020. Yang keempat yaitu di mana skema KPBU dipilih untuk memobilisasi sumber daya swasta sekaligus menjaga kepentingan publik. Profil proyek PSRL Regional Legok Nangka yang dimana berlokasi di Desa Ngagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan luas kurang lebih 50 hektar yang ditanggung jawab PJPK yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan status proyek yaitu PSN atau Proyek Strategis Nasional dengan dasar hukum Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang PSEL. Lalu target konstruksi yaitu tahun 2024 hingga 2028 kurang lebih 3 sampai 4 tahun setelah financial close. Lalu kapasitas input yaitu 1000 hingga 2000 ton sampah per hari dari 4 daerah layanan di Jawa Barat. Lalu output listrik netro yaitu kurang lebih 40 hingga 55 meter watt dengan teknologi moving grade insinerator dengan total nilai proyek kurang lebih 6 sampai 9 triliun dengan masa konsesi 20 hingga 25 tahun termasuk konstruksi dan operasi. Lalu kapasitas dan daerah layanan. Yang pertama yaitu ada Kota Bandung dengan kapasitas 50% di mana menghasilkan 1.200 ton sampah per hari. Lalu ada Kabupaten Bandung dengan kapasitas 17% dengan 400 ton per hari. Lalu ada Kabupaten Bandung Barat dengan presentase 8% dengan total 200 ton per hari. Lalu yang terakhir ada Kota Cimahi dengan kapasitas 6% dengan total sampah 150 ton per hari. Berikut adalah spesifikasi teknis yang akan dilaksanakan dalam proyek PSEL Legok Nangka ini. Lalu selanjutnya yaitu apa itu skema KPBU yang dimana KPBU sendiri adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dimana mengembangkan model pengadaan infrastruktur yang dimana sebagian atas seluruh pendanaan disampaikan oleh pihak swasta dengan pembagian risiko yang terstruktur antara pemerintah dan badan usaha yang tertulis dalam Perpres nomor 38 tahun 2015, yaitu transfer risiko dengan risiko desain, konstruksi, operasi, dan dialihkan ke badan usaha yang lebih kompeten. Lalu pembayaran berbasis kinerja yaitu badan usaha dibayar berdasarkan kesediaan dan kualitas layanan. Lalu life cycle yaitu badan usaha bertanggung jawab dari desain, konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan. Lalu value for money yaitu optimalisasi nilai uang publik melalui efisiensi swasta dan inovasi teknologi. Lalu berikut adalah struktur pembiayaan proyek PSEL ini, di mana 65% pinjaman perbankan atau obligasi infrastruktur, lalu 25% ekuitas badan usaha, 10% Viability Gap Fund atau VGF, yang di mana dilakukan pemerintah pusat. Lalu aktor kunci pembiayaan atau pemegang kunci pembiayaan yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Lalu Kementerian Keuangan alokasi VGF apabila terdapat viability gap. Lalu sindikasi perbankan ADB atau IFC.
pinjaman konstruksi dan operasi. Lalu metodologi penelitian KPBU, di sini ada 4. Yang pertama, 14 indikator penilaian, di mana setiap indikator dinilai dengan skala Likert 1 sampai 5 berdasarkan kesesuaian karakteristik proyek dengan syarat KPBU. Yang kedua, pembobotan, di mana nilai indikator dikalikan bobot masing-masing dengan total bobot 100%. Lalu yang ketiga, konferensi skor, di mana total nilai dengan skala 5 dikalikan faktor 20 hingga mencapai skor akhir yaitu rentang 0 hingga 100. Lalu yang keempat, kategori kelayakan, di mana skor 1 sampai 50 tidak layak, 51 sampai 75 cukup layak, 76 hingga 100 yaitu sangat layak KPBU. Berikut adalah 14 indikator KPBU. Berikut adalah indikator 1 hingga 7 dengan bobot dan nilai berikut. Lalu berikutnya yaitu indikator nomor 8 hingga 14 dengan bobot dan nilai berikut. Dan berikut adalah hasil nilai per indikator, di mana indikator di mana warna orange memberikan nilai 3 yaitu cukup, lalu nilai 4 dengan warna hijau tua memberikan nilai baik, dan nilai 5 dengan warna hijau muda memberikan arti sangat baik. Lalu berikut adalah hasil dari perhitungan penilaian KPBU dengan indikator tersebut, yaitu dengan total nilai 86 yang dimana 86/100 memiliki kategori penilaian KPBU dengan sangat layak KPBU, di mana dengan total nilai 4,30 atau 5 dikali faktor konversi 20 dengan skor akhir 86. Lalu kekuatan proyek PLSE sendiri yaitu dengan skala investasi masif di 6 sampai 9 triliun yang menggunakan APBD Jabar yang tidak memiliki ruang fiskal yang cukup dan melibatkan keterlibatan swasta yang melainkan bukan pilihan tapi keharusan. Lalu model pendapatan ganda di mana tipping fee dari 4 Pemda dan revenue listrik dari PJBL PLN yaitu menggunakan aliran pendapatan yang terdiversifikasi dan terlindungi. Lalu dukungan regulasi kuat dengan status PSN dan Perpres nomor 35 2018 memberikan kepastian regulasi dan komitmen politik pemerintah pusat. Lalu teknologi Proven yaitu Moving Grade Incinerator, yaitu teknologi yang sudah terbukti di kurang lebih 400 instalasi global. Availability Factor yaitu dengan rate 90% dan dapat digaransi. Lalu operasional dan manajemen ideal untuk swasta, di mana biaya operasional dan manajemen yaitu 15 hingga 20% dari biaya tahunan, di mana jauh melampaui kapabilitas teknis pemerintah daerah. Lalu kepastian pemasakan sampah, kontrak get free jangka panjang dari 4 daerah dan pertumbuhan populasi menjadikan pasokan sampah akan terjamin. Tantangan dan resiko utama yang pertama koordinasi multi daerah, yang di mana proyek ini mencakup 4 Pemda dengan dinamika politik berbeda dengan potensi sengketa gate fee dan keterlambatan pengambilan keputusan. Lalu sensitivitas sosial atau kontroversi sosial, di mana fasilitas ini rentan dari penolakan publik karena kekhawatiran dengan emisi dan bau. Lalu kualitas pasokan sampah, nilai kalor yang rendah akibat kadar yang tinggi jika sampah organik lebih dominan dan mengakibatkan efisiensi energi terancam. Lalu ketidakpastian harga listrik, perubahan BLPP PLN dengan negosiasi PJBL yaitu menjadikan resiko regulatoris yang perlu klausul change in law. Lalu kapasitas lender domestik dengan skala investasi melampaui single obligor limit bank domestik, yaitu perlu menggunakan sindikasi internasional atau peminjaman dengan bank internasional. Lalu proses pembebasan lahan berpotensi molor akibat dinamika lokal. Lahan harus clear sebelum pengadaan badan usaha. Lalu kesimpulan dari rekomendasi yaitu kesimpulan di mana skor KPBU di 86/100 yang dimana masuk ke dalam kategori sangat layak dengan skala 6,9 triliun dan kompleksitas teknis menurut keterlibatan swasta. Lalu model bisnis bundled atau sampah dan listrik yang memperkuat bankability. Lalu referensi internasional kuat dan status PSN memperkuat argumen kelayakan. Lalu berpotensi jadi model percontohan KPBU sektor persampahan.
dan energi di Indonesia. Ya, lalu rekomendasi strategis yaitu menetapkan KPBU sebagai skema resmi dan bentuk tim KPBU Pemprov Jabar, lalu menyelesaikan pembahasan lahan clean and clear sebelum pengadaan, lalu sepakati gate fee dan mekanisme pembayaran per daerah dalam PKSAD, ajukan VGF dan ke Kemenq dan pinjaman ke PT PII. Yang kelima, galang pembiayaan multilateral ADB-AFC untuk menutup gap lender domestik, lalu bangun program community engagement sejak prakonstruksi. PSL Lenggok PSL PSEL Legok Nangka bukan sekedar solusi pengelolaan sampah. Ini adalah peluang strategis untuk membuktikan bahwa infrastruktur hijau dan investasi swasta dapat berjalan beriringan demi kepentingan publik. Berikut yang saya sampaikan tentang penilaian kelayakan PBU dengan studi kasus PSL Regional Legok Nangka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.